Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran Penjaskes. Jadi hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur, dan jika berpergian tetap menggunakan masker ya. Kemudian juga jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan tidak lupa kita selalu tingkatkan ibadah kita, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, lanjutan materi kita. Ini sebelum kita mulai, mari kita ucapkan dengan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Jadi lanjutan materi kita tentang Penjaskes ini, tentang aturan permainan sepak bola dan juga teknik-tekniknya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang aturan permainan sepak bola. Jadi di dalam posisi pemain, dalam satu tim tersebut terdapat satu orang penjaga gawang. Oke, semoga tidak mengurangi ya. Jadi suasana di luar hujan, gerimis, kemudian ada petir, sehingga tidak menyurutkan semangat belajar kita untuk tetap lebih giat belajar. Jadi kita lanjut. Jadi dalam satu tim sepak bola tersebut ada satu orang penjaga gawang, kemudian 2 sampai dengan 4 orang pemain itu bertahan, dan 2 sampai 5 orang itu pemain tengah, dan ya 1 sampai dengan 3 orang itu adalah penyerang. Jadi dalam sebuah tim juga itu ada yang namanya kapten. Kapten itu yang artinya memimpin timnya untuk melakukan sebuah pertandingan. Jadi kapten itu bukan hanya memimpin, tapi mengkoordinasi rekan-rekan timnya untuk dapat memotivasi sehingga permainan akan lebih baik lagi. Sekarang kita bahas satu persatu tentang posisi-posisi di pemain sepak bola. Yang pertama adalah penjaga gawang, atau biasa kita juga sebut dengan kiper. Jadi penjaga gawang inilah salah satunya pemain dalam tim sepak bola yang dapat memegang bola. Kemudian juga ulangi lagi, yang dapat memegang bola dengan menggunakan tangan. Ya. Kemudian juga menghadang serangan lawan agar bola tersebut tidak masuk ke dalam gawangnya. Itu pengertian dari penjaga gawang ataupun kiper. Kemudian posisi yang kedua itu adalah pemain bertahan, atau biasa juga kita sebut dengan back. Jadi tugasnya itu menghalang-halangi lawan dan menutup pergerakan tim lawan, sehingga lawan tersebut tidak dapat masuk ke dalam area dari penjaga keepernya, penjaga keeper tim tersebut. Itu tugas dari back. Kemudian yang ketiga itulah pemain tengah, atau biasa juga disebut dengan gelandang. Kalau bahasa kerennya lah playmaker lah. Bahasa playmaker itu pemain yang bertugas mengatur tempo permainan dan menjadi penyokong peran back dan striker. Strikernya penyerang ya di dalam tim. Jadi seorang pemain tengah ataupun gelandang itu ke depan, naik ke depan, turun lagi ke bawah, dia membantu penyerang dan juga membantu back. Itu tugas dari pemain tengah ataupun gelandang playmaker. Kemudian ada yang lagi pemain sayap. Nah, pemain sayap ataupun wing. Jadi posisi pemain ini adalah tugasnya itu berada di posisi sayap kanan dan sayap kiri lapangan. Sama tugasnya, membantu striker dan juga back. Kemudian yang terakhir adalah penyerang striker. Adalah pemain yang bertugas untuk mencetak gol ke gawang lawan. Itu ya. Jadi tugas fungsi dari beberapa posisi pemain sepak bola. Oke, kita tunda dulu azan.
Kembali tadi jeda ajan bentar ya, sholat, kemudian kita lanjutkan materi. Yang kedua tentang lapangan permainan. Jadi sepak bola itu harus ada yang namanya lapangan. Jadi ukuran lapangan sepak bola, terutama yang untuk internasional ataupun untuk dewasa, itu memiliki panjang sekitar 100 sampai dengan 120 meter. Kemudian lebarnya itu 65 sampai dengan 75 meter. Kemudian pada bagian tengahnya itu ujung lapangan terdapat area gawang yang berbentuk persegi 4 dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Itu untuk tinggi gawang dan lebar gawang. Kemudian pada bagian gawang juga itu ada area penalti yang berjarak sekitar 16,5 meter dari gawang tersebut. Jadi area tersebut adalah area batas kiper yang boleh menangkap bola dengan tangan dan menentukan kapan pelanggaran dan mendapatkan tendangan penalti ataupun tidak. Jadi kotak gawang tersebut ya, ataupun area penalti tersebut itu punyanya kawasan kiper. Jadi yang berhak menangkap bola menggunakan tangan situ adalah kiper di area gawangnya, dan juga sebagai tempat untuk menentukan ketika terjadi pelanggaran. Kalau misalkan terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti, jelas penalti. Tapi kalau terjadi pelanggaran di luar kotak penalti, dia tidak menggunakan penalti, hanya tendangan bebas yang di pagar betis. Itu penjelasannya. Kemudian lama permainan. Permainan sepak bola ini dalam keadaan normal itu 2 kali 45 menit. Jadi satu babaknya itu 45 menit. Ya, karena ini 2 babak jadi 2 kali 45 menit. Kemudian dengan waktu istirahat itu jedanya 15 menit. Ya, jedanya 15 menit di antara kedua babak. Jika keadaan tersebut seimbang, ini misalkan menggunakan pertandingan-pertandingan yang bukan home away ataupun knockout, nah itu wajib ada perpanjangan waktu ya, selama 2 kali 15 menit. Jika 2 kali 15 menit kedua tim tidak membuat sebuah gol ataupun hasilnya tetap sama, maka akan dilanjutkan dengan tendangan penalti. Itu. Dan yang memimpin pertandingan sepak bola ini namanya wasit, dibantu dengan hakim garis. Jadi sepanjang sisi lapangan itu ada hakim garisnya, kemudian tengah-tengahnya itu adalah wasit untuk memimpin pertandingan sepak bola ini. Kemudian kita masuk ke dalam teknik dasar sepak bola. Nah, jadi teknik dasar sepak bola ini adalah suatu teknik yang harus misalkan dikuasai oleh pemain sepak bola. Ada beberapa teknik dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah menendang bola, mengontrol bola, menggiring bola, kemudian menyundul bola, merebut bola. Itu ya, teknik-teknik dalam permainan sepak bola. Yang kita bahas yang pertama adalah menendang bola. Jadi menendang bola ataupun kicking ya, dapat dilakukan dengan semua bagian kaki. Ya, secara teknisnya dapat dilakukan oleh semua bagian kaki secara teknisnya. Proses penggunaannya bisa menggunakan punggung kaki bagian dalam, kemudian punggung kaki bagian luar, kemudian punggung kaki bagian dalam. Ya, punggung kaki bagian dalam, kemudian sisi kaki bagian dalam, dan sisi kaki bagian luar. Itu. Tujuan untuk menendang bola itu adalah untuk memberikan ataupun mengoper bola pada teman. Kemudian juga yang kedua, untuk memasukkan bola ke gawang lawan.
Yang ketiga itu untuk menghidupkan bola kembali setelah terjadi suatu pelanggaran seperti tendangan bebas, tendangan penjuru, tendangan hukuman, ataupun tendangan gawang dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu untuk melakukan clearing atau pembersihan dengan jalan menyapu bola yang berbahaya di daerah sendiri dalam usaha untuk membendung serangan lawan di daerah pertahanannya itu sendiri. Itu tujuan dari menendang bola. Kemudian yang kedua ini teknik mengontrol bola. Jadi mengontrol bola ini ataupun menghentikan bola ataupun stopping dapat dilakukan dengan tungkai bawah, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Ya, kemudian juga tumit kaki, tapi jarang juga sih tumit kaki, tapi bisa. Ya, telapak kaki, kemudian menggunakan paha, perut, dada, dan kepala. Itu mengontrol bola. Tidak boleh, semua anggota badan boleh kecuali tangan. Jadi untuk tangannya hanya untuk keeper saja. Pemain dari back sampai dengan penyerang itu tidak boleh menggunakan tangan untuk mengontrol sebuah bola di dalam permainan sepak bola. Kemudian teknik ketiga itu namanya menggiring bola. Di sini tujuan menggiring bola itu ataupun dribbling adalah untuk melewati lawan. Jadi untuk mendekati pertahanan lawan itu dilakukan dengan cara menggiring bola dengan membebaskan diri dari kawalan lawan. Dan juga bisa juga untuk mencetak gol ke kandang lawan. Itu bisa menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Itu teknik dalam hal menggiring bola. Kemudian teknik selanjutnya itu adalah menyundul bola. Jadi tujuan menyundul bola ini adalah ataupun heading yaitu mengoper bola kepada teman ataupun menghalau bola dari daerah sendiri ya ataupun daerah-daerah yang berbahaya. Dan juga dapat meneruskan bola ke teman ataupun daerah yang kosong sehingga membuat sebuah gol kepada lawan. Dan teknik menyundul bola ini dapat dilakukan dalam posisi berdiri dan juga melompat. Itu. Kemudian selanjutnya adalah merebut bola, teknik yang selanjutnya. Jadi merebut bola ataupun tackling. Nah, tackling adalah teknik merampas bola dari lawan yang sedang menguasai bola. Jadi misalkan ada lawan sedang membawa bola, di belakangnya kita bayang-bayangin tuh. Kita bayang-bayangin, nah, kita tackling ataupun kita ambil bolanya. Itu adalah teknik dari merebut bola. Ya, biasanya ini dilakukan oleh pemain-pemain bertahan ataupun pemain-pemain belakang untuk menghentikan gerakan lawan. Ya. Jadi cara merebut bola ini dapat dilakukan dengan berdiri, melayang ataupun bisa menjatuhkan tubuh di depan ataupun di samping dengan memperhitungkan waktu yang tepat agar bola tersebut itu bisa benar-benar direbut. Dan juga bukan sebuah pelanggaran. Jadi kita harus mempunyai timing yang tepat ataupun feeling yang tepat dalam hal merebut bola. Jangan sampai kita melakukan sebuah pelanggaran yang berbahaya terhadap dia. Misalkan ada yang lagi membawa bola, kita tackling dari belakang. Kena kakinya, pelanggaran. Berbahaya bagi dia. Bisa jadi patah kaki. Makanya kita harus mempunyai timing ataupun insting yang kuat dalam hal merebut bola. Biasanya orang-orang yang pemain-pemain back bertahan itu mempunyai insting sendiri. Bagaimana caranya merebut bola dari lawan. Ya, itu teknik dasar dalam hal permainan sepak bola. Jadi bagaimana dalam hal aturan permainan bola, kemudian teknik menggiring, teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Jadi di sini hanya sekedar menjelaskan yang bisa dikatakan mungkin apalagi kalian suka bermain bola ataupun pastilah bisa namanya menendang bola menggunakan kaki. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. See you next time. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.